Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mulai, kami ingin bertanya apakah suara sudah terdengar? Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sama-sama menghadiri acara spesial konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Pemirsa yang berbahagia, Anda pada malam hari ini dapat berkonsultasi bersama kami seputar permasalahan umum ataupun permasalahan yang kontemporer, dan membersamai kita, alhamdulillah, pada malam hari ini narasumber kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Kita baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Al-Ustadz Ustadz Yusron. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saud Mas suaranya terdengar Ustadz. Jelas ya? Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, bahasa, khair. bahasa Indonesia ya. Apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. khair. Ya, Gimana, alhamdulillah. sudah jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Bagaimana yang lain? Baik. Jelas ya? Alhamdulillah. Para pemirsa konsultasi syariah, kami juga menantikan atensi atau pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom komentar Zoom atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di nomor 0813 544 40897, atau Anda dapat bertanya langsung melalui live Zoom dengan menekan tombol raise hand ya yang ada di bawah. Eh, Sambil menantikan atensi atau pertanyaan dari pemirsa semuanya, marilah kita menyimak terlebih dahulu materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada malam hari ini dengan tema "Ada Apa di Bulan Zulkaidah?" Ya, tidak berlama-lama, kita langsung saja persilakan Ustadz kita untuk menyampaikan materinya kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Taib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Wahda TV, Wahda TV, Zoom ya, peserta Zoom konsultasi syariah, Dewan Syariah, dan kepada host kita, Ustaz Iqbal. Alhamdulillah pada malam ini, di malam Sabtu 16 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, kita diperjumpakan dalam majlis via Zoom untuk saling ingat-ingatkan tentang persoalan agama kita yang senantiasa memberikan tuntunan pada kita kebahagiaan yang hakiki di dunia sebelum kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dan alhamdulillah pekan ini adalah pekan pertama untuk konsultasi syariah ya, mewakili Dewan Syariah. Kami mohon maaf karena sejak selesai bulan Ramadan ya seharusnya kita segera melaksanakan konsultasi syariah, namun karena kendala teknis sampai sekarang Wahda TV ada kendala-kendala sehingga tidak bisa menyiarkan konsultasi syariah kita sebagaimana biasanya. Akan itu setelah lewat bulan Syawal, kita sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah, akhirnya kami di Dewan Syariah berinisiatif ya untuk kita laksanakan saja via Zoom ya, dan manfaatnya tidak kurang ya dari apa yang pernah kita laksanakan
secara live lewat Wahda TV ya, via YouTube dan yang lainnya. Para bapak dan ibu-ibu, ikhwah dan akhwat, saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah pertengahan bulan Dzulqa'dah ya. Mungkin bagi sebagian pembahasan ini sudah eh, sudah lewat ya, atau sudah eh, tidak eh, relevan lagi. Namun ya karena kita masih berada di bulan Dzulqa'dah dan ini pertemuan pertama, belum pernah dibahas sebelumnya, maka kami pandang kita jadikan ini sebagai materi pengantar sebelum kita berdiskusi ya tentang hal-hal yang mungkin perlu untuk kita. Bulan Dzulqa'dah dalam kalender Hijriah bulan ke-11. Dan penamaannya dengan Dzulqa'dah ya, penamaannya dengan Dzulqa'dah. Dinamakan seperti itu karena dalam bahasa Arab qa'ada yaq'udu itu artinya duduk atau istirahat. Dan seperti kalau dalam bahasa Arab itu orang yang menganggur dikatakan qa'id ya. Qa'id sebenarnya artinya duduk ya, tapi kadang digunakan untuk orang yang menganggur yang tidak beraktivitas sebagai qa'id. Dan seorang yang tidak berjihad dalam Al-Quran disebutkan al-qa'idun. Orang yang sudah pensiun juga dalam bahasa Arab dikatakan mutaqa'id. Dan penggunaan ini Dzulqa'dah karena orang Arab terdahulu di bulan seperti ini mereka berhenti dalam pertempuran mereka, dalam penyerangan mereka. Yang kita tahu masa jahiliyah mereka dulu itu kerjaan mereka perang ya. Jahiliyah itu terbiasa dengan ketika masuk bulan-bulan haram, di antaranya bulan Dzulqa'dah ini mereka berhenti ya demi menghormati bulan berhenti duduk dalam artian tidak beraktivitas, tidak melanjutkan peperangan di antara mereka. Dan juga sebagai uh, sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah haji ya. Jadi ibadah haji itu kan ibadah yang tidak hanya disyariatkan pada umat Islam saja. Dalam artian bukan hanya disyariatkan nanti pada zaman Nabi SAW. Orang-orang Arab terdahulu kenal ibadah haji ya, mereka sejak dahulu menghormati Ka'bah walaupun tentunya pelaksanaannya di masa-masa jahiliyah banyak yang bertentangan. Tapi mereka juga melaksanakan ibadah haji ya, karena ibadah haji itu pertama kali disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebelum mereka mengadakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah, mereka mengadakan persiapan istirahat dan persiapan di bulan Dzulqa'dah. Nah, itu asal ya penamaan Dzulqa'dah artinya bulan di mana mereka beristirahat sebagai penghormatan terhadap hari-hari atau bulan-bulan haram dan juga sebagai persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah ini bulan yang semuanya mulia, yang cuma kadang abaikan. Padahal paling tidak ada dua kemuliaan bulan Dzulqa'dah, ada dua keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah ini masuk di antara 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahram fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh
Sepertinya sinyal dari pemateri kita lemah ya, atau sinyal kami yang lemah. Coba kami tes. Ada yang respon di sini? Ya, terdengar Ustadz, terdengar. Bagus, Ustaz, bagus. Bagus Ustadz. Tapi Ustadz Isran kayaknya keluar dari Zoom. Iya Ustadz. Oh iya, sebentar saya beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, iya. Afwan, Sinyalnya ini. lemah ya, Ustadz ya? Iya, sinyal tadi kami tidak perhatikan, ternyata keluar tadi. Saya Iya. mau angkat suara cuman Eh, ya. Bisa lanjut, Ustadz. Bisa lanjut sedikit lagi ya? Ustadz, Ustadz. Ya. Eh, sudah kedengaran? Kedengaran, Ustadz? Oh Ustadz. ya. Eh, jadi keutamaan yang pertama dari bulan Dzulqa'dah karena dia termasuk bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan. Dan dalam bulan haram ini Allah mengingatkan secara khusus, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat kezaliman di bulan haram. Ya, ulama mengatakan perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah. Tapi ketika Allah sebutkan secara khusus di bulan haram dilarang berbuat kezaliman, artinya dosa perbuatan kezaliman dilipat gandakan siksanya, hukumannya, dan juga sebaliknya, ya, bahwa amal-amal kebaikan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Dan ketika Allah menyebutkan tentang bahaya kezaliman di bulan haram, ya, inilah di antara alasan kita, ya, kenapa hari-hari ini kita selalu mau menyuarakan tentang pembelaan pada saudara kita di Palestina. Ya, karena mereka sudah begitu lama terzolimi dan musuh-musuh Islam saat sekarang ya tidak mengenal yang namanya bulan haram atau bukan bulan haram. Ya, orang-orang jahiliyah terdahulu mendingan, ya. Orang jahiliyah terdahulu itu bagaimanapun kejahilian mereka, kalau sudah masuk bulan haram, mereka hormati bulan haram. Mereka tidak mau me, tidak mau menumpahkan darah, tidak mau mendolimi orang lain. Tapi saat sekarang, ya, kaum Zionis ya begitu brutal, begitu biadab mendolimi saudara-saudara kita hingga di bulan haram ini. Maka ya di antara kebaikan amal soleh yang paling perlu untuk kita lakukan adalah membela saudara-saudara kita, yang menyuarakan bagaimana dihentikan genosida, bagaimana saudara kita tidak lagi terzalimi. Ya, ini di antara hak-hak bulan haram yang harus kita tunaikan. Kemudian di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah ini juga adalah bulan haji, yang termasuk bulan haji. Ya, dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 197 Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada 3 bulan. Artinya mulai pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan bisa mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi Asyurun Ma'lumat, bulan haji itu ada 3, mulai Syawal, mulai Dzulqa'dah, kemudian Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Ya, berarti ini bulan mulia ketika Allah pilih menjadi salah satu bulan yang menjadi rangkaian rukun Islam yang kelima, ya, yaitu ibadah haji. Kemudian apa amalan yang dianjurkan di bulan Dzulqa'dah? Kalau kita lihat sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulqa'dah, hal yang agak spesifik yang beliau lakukan adalah melakukan umrah, ya. Karenanya kalau kita baca dalam sirah Nabi kita itu Sallallahu Alaihi Wasallam, hajinya cuma 1 kali, artinya cuma sempat 1 kali haji, yaitu haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Kemudian umrohnya 4 kali, dan umroh 4 kali beliau ini semuanya dikerjakan di bulan Dzulqa'dah, ya, semuanya dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Makanya tidak sedikit, ya, ulama kita yang mengatakan
bahwa bulan yang paling afdol untuk melaksanakan umroh sebenarnya bulan Dzulqa'dah, yang sampai-sampai ada yang mengatakan lebih afdol daripada umroh di bulan Ramadan. Ya, walaupun jumhur mengatakan bulan yang paling afdol untuk umroh adalah bulan Ramadan. Tapi karena Rasulullah hanya umroh di bulan Dzulqa'dah saja 4 kali, ya, sehingga sebagian ulama berpandangan bahwa bulan Dzulqa'dah ini bulan yang paling baik untuk berumrah. Ya, cuma ya masalahnya mungkin kalau saat sekarang ini yang bisa melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah mungkin hanya jamaah haji saja, ya, karena ada pembatasan-pembatasan. Namun bagi mereka yang berkesempatan ya melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah, sebenarnya ini bulan yang paling afdol atau di antara bulan yang paling afdol untuk berumrah. Kemudian juga sebagian ulama menganjurkan untuk puasa sunnah di bulan haram, ya, dengan alasan bahwa bulan haram ini bulan yang afdol untuk melakukan amal-amal soleh, dan di antara amal paling soleh adalah puasa. Dan ada hadisnya sebenarnya tapi lemah sanadnya yang mengatakan sum fil hurum, ya, berpuasalah di bulan-bulan haram, watruk, dan tinggalkan juga, artinya tidak semua hari-harinya kita berpuasa tapi memperbanyak, silahkan, ya. Walaupun hadis ini lemah, ya, tapi dia bisa digunakan keumuman dalil-dalil tentang anjuran memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram. Makanya ya kita persilahkan siapa yang mau puasa ya Senin Kamis di bulan Dzulqa'dah, insyaallah pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang tidak termasuk bulan haram. Kemudian yang mau puasa putih di bulan-bulan haram, ya, seperti bulan Dzulqa'dah, insyaallah pahalanya juga lebih besar. Bahkan yang mau menambah lagi dengan puasa-puasa sunnah secara mutlak, ya silahkan. Itu insyaallah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, peristiwa yang bersejarah yang pernah terjadi di bulan Dzulqa'dah, di antaranya adalah di masa Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 142 Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam, dan selama 40 malam, ya, 40 hari. Dan 40 hari pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kata ahli tafsir, 30 hari terjadi di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini pertemuan yang sangat agung, pertemuan yang sangat mulia, di mana Allah katakan situ wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, dan itu terjadi sebulan penuh di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan tentu saja ini tidak kebetulan, ya. Pasti Allah memilih hal-hal waktu-waktu yang paling afdal untuk hal yang sangat agung seperti itu. Kemudian juga kalau di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang paling di antara peristiwa penting yang terjadi di masa beliau adalah pernikahan beliau dengan Zainab bintu Jahash, ya, radhiyallahu taala anha. Salah seorang istri beliau, Zainab bintu Jahash, itu terjadi peristiwa pernikahannya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan kita tahu, ya, bahwa kisah pernikahan beliau dengan Zainab itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Bahkan disebutkan tentang bagaimana walimah yang terjadi saat itu. Dan di antara hal yang paling istimewa dari pernikahan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zawwajnakaha, kami, kata Allah, menikahkan engkau wahai Muhammad dengan dia, yaitu Zainab. Jadi ini boleh dikata satu-satunya pernikahan Rasulullah dengan istrinya yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, itu pernikahan dengan Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Dan dalam pernikahan itu juga turun syariat yang sangat mulia, yaitu syariat hijab bagi wanita, ya. Kita tahu salah satu dalil yang menjelaskan tentang dalil aturan hijab bagi wanita itu di surat Al-Ahzab, dan itu kesempurnaannya pada saat walimah Zainab bintu Jahash, dan walimahnya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Nah, ini dalil dari sebagian ulama kita
bahwa ini peristiwa yang bersejarah dan juga menunjukkan keutamaan ya orang yang nikah di bulan Dzulqa'dah ya, selain bulan Syawal yang terkenal ya, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau sebutkan pernikahan yang terbaik di bulan Syawal karena beliau dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Tapi sebagian ulama kita mengatakan semua bulan sebenarnya bulan baik ya, tidak ada bulan sial dalam Islam. Tapi ada yang lebih afdal ya, bulan Syawal bagi sebagian besar ulama kita dengan dalil Rasulullah nikahi Aisyah di bulan Syawal, dan ada juga mengatakan termasuk bulan Dzulqa'dah karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahsy di bulan Dzulqa'dah. Termasuk peristiwa yang terjadi bersejarah dalam bulan Dzulqa'dah adalah perang Khandaq ya, dan perang Bani Quraidah. Ini peristiwa besar yang juga terjadi di bulan Dzulqa'dah ya, di tahun ke-5 Hijriah. Dan yang paling terakhir di antara peristiwa sejarah yang diabadikan juga dalam Al-Qur'an adalah perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam surat ke-48, surat Al-Fath. Dan perjanjian Hudaybiyah ini Allah namakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan Allah namakan suratnya dengan surat Al-Fath, surat kemenangan. Ya, perjanjian yang terjadi di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah, pada saat para sahabat dengan dipimpin oleh Nabi SAW ingin melaksanakan umrah setelah 6 tahun mereka meninggalkan Mekah, berhijrah. Lalu Rasulullah SAW mimpi melihat bahwa beliau kembali ke Mekah, melaksanakan tawaf dan melaksanakan umrah. Dan itu beliau umumkan pada sahabatnya bahwa kita akan melaksanakan umrah. Saya sudah melihat mimpi saya, dan mimpi bagi seorang nabi adalah wahyu. Karena itu beliau ajak para sahabat untuk pergi umrah, dan para sahabat tentu saja sangat semangat ya untuk menjawab panggilan Rasulullah. Apatah lagi mereka sudah begitu rindu ya untuk kembali ke Mekah, kampung halaman mereka, dan tawaf di Ka'bah. 1.400-an sahabat waktu itu ikut dengan Nabi SAW. Namun ya singkatnya, seperti yang kita ketahui, ternyata orang-orang Mekah belum mengizinkan, bahkan mencegat Rasulullah di tempat yang namanya Hudaybiyah, dan disitulah terjadi perjanjian yang intinya para sahabat belum diizinkan untuk masuk dan ditunda hingga bulan depan. Lalu sebelumnya juga ada baiat Rasulullah dengan para sahabat dalam membela Utsman bin Affan yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Semua itu terjadi di perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah. Sebenarnya sangat banyak pelajaran dari kisah perjanjian Hudaybiyah, namun bukan waktunya saat sekarang untuk kita paparkan, ya, dan insyaallah suatu saat. Intinya perjanjian Hudaybiyah sesuatu momentum sejarah yang sangat besar dalam Islam, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, dan Allah telah menurunkan ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa yang besar tersebut. Ini di antara hal-hal yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulqa'dah, dan kita masih berada di dalamnya. Baru pertengahan kita lewati, masih ada pertengahan paruh kedua dari bulan Dzulqa'dah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain memperbanyak amal soleh, kita harus ingat bahwa bulan ini bulan suci, bulan terhormat. Jangan dinodai kehormatannya dengan pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya dari pengantar dari kami, dan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor, LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita. Baiklah, untuk pemirsa konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kami buka kesempatan untuk pemirsa sekalian untuk berkonsultasi dan mengirimkan pertanyaannya bisa melalui kolom komentar di Zoom kita yang hadir di ruang Zoom malam malam hari ini ataupun bisa mengirimkannya ke nomor WhatsApp 0813 5444 0897 atau bagi yang ingin bertanya langsung ya silakan raise hand nanti kami akan persilahkan. Pertanyaannya bisa seputar dari apa yang telah pemateri kita sampaikan tentang bulan Zulqa'dah atau bulan Zulkaidah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum dan kontemporer. Ya, telah masuk kepada kami beberapa pertanyaan, alhamdulillah. Tetapi kami ingin bacakan dulu pertanyaan yang seputar materi kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan yang datang dari Ummu Zahrah. Ya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tadi kami dengar bahwa dianjurkan banyak berpuasa di bulan haram. Apakah boleh bagi wanita yang tidak mau menuntaskan puasa Syawalnya mengkodoknya di bulan-bulan haram? Yang kedua, apakah boleh di bulan haram ini kaum muslimin mendoakan yang buruk atau melaknat Israel yang tidak berhenti berbuat keji dan membuat kami emosi dan melaknat mereka kaum Yahudi? Ya, pertanyaannya kayaknya terbawa perasaan ini ya. Ya, kami persilakan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Suara kedengaran? Namsat, dengaran Sat. Jelas ya? Jelas. Ya. Untuk yang pertama, mengenai puasa Syawal, itu puasa Syawal dianjurkan ya di bulan Syawal. Ya. Umumnya ulama memandang tidak dianjurkan untuk mengqadha. Tapi sebagian ulama menyebutkan, ya, sebagian ulama mengatakan inti puasa Syawal sebenarnya adalah puasa yang melatih kita untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka bagi yang tidak berkesempatan melaksanakan puasa Syawal, ya, mungkin karena utamanya bagi wanita mungkin karena dia mendahulukan puasa qadanya dan akhirnya tidak sempat melaksanakan puasa Syawal, sebagian ulama membolehkan untuk mengqadha puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Dan pun seandainya tidak dianjurkan, maka bisa kita seperti yang kami sebutkan tadi, melakukan puasa, memperbanyak puasa dengan niat puasa di bulan haram, puasa di waktu yang mulia untuk melakukan amal soleh. Dan ibadah puasa sekali lagi adalah ibadah yang dianjurkan secara umum di bulan apa saja, ya. Dan kaidah umum, bulan-bulan haram itu pahala akan dilipat gandakan insyaallah taala. Jadi silahkan ya kalau mau melaksanakan puasa di bulan haram ini. Kemudian untuk yang kedua, ya seperti yang kita sebutkan tadi, bulan haram ini seharusnya kita semuanya bersuara, ya. Sepantasnya memang kita bersuara untuk membela saudara-saudara kita yang terzalimi. Ya, karena Allah mengingatkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan sampai kalian mendolimi diri-diri kalian dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan juga kedoliman sesama kalian di bulan haram. Ya, dan kalau saja perbuatan kedoliman di bulan haram sangat besar dosanya, hukumannya di sisi Allah, maka sebaliknya membela orang-orang yang terdolimi insya Allah juga sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kaum Zionis Israel hari ini tidak berhenti ya dalam melakukan kedoliman, tidak mengindahkan kehormatan bulan haram ini, maka kita berhak untuk bersuara, ya, mengajak kepada umat secara keseluruhan, ya, untuk ramai-ramai menekan, ya, agar tidak ada lagi yang kedoliman pada saudara-saudara kita. Ya, ini hal yang sangat minimal yang bisa kita lakukan. Kita suarakan kepada dunia secara umum dan kaum muslimin secara khusus untuk bersikap, bersuara, bersatu, membela saudara-saudara kita. Dan dengan itu genosida yang saat sekarang terus mereka gencarkan, ya mereka akan hentikan, ya. Jadi kalau dikatakan bolehkah melaknat, ya
untuk saat sekarang secara umum ya kita melaknat perbuatan-perbuatan mereka, ya melaknat perbuatan-perbuatan mereka. Dan insya Allah tidak mengapa secara umum karena mereka memang melakukan seperti itu. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah ketika secara khusus kepada orang-orang tertentu. Nah, ini ada khilafnya. Tapi kalau secara umum kepada pelaku-pelaku kezaliman terhadap saudara-saudara kita, maka insya Allah hal itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini tentang sedikit keluar dari materi kita pada malam hari ini. Bagaimana hukum donasi kepada lembaga kita berasal dari orang yang bekerja di bank atau pembiayaan konvensional? Masih tentang bank, pertanyaan berikutnya. Dan bagaimana hukumnya menerima hadiah dari keluarga yang kerja di bank, baik berupa barang, makanan, atau pemberian dalam bentuk uang dan pendapatannya murni dari kerja di bank? Kalau yang pertama apa? Hukum donasi kepada lembaga yang berasal dari orang yang bekerja di bank konvensional. Berdonasi kepada lembaga maksudnya. Lembaga kita berasal Lembaga. dari orang yang bekerja di bank. Ya, kami juga agak bingung bacanya ini. Oh iya. Iya, Intinya mungkin donasi dari orang yang ada barang-barang syubhatnya ya, atau dari penghasilan yang iya, syubhat. iya, Seth. Ya, penghasilan yang iya. Jadi tentunya bukan cuma bank ya, tapi penghasilan-penghasilan yang syubhat, yang terlarang. Ulama menjelaskan ya tentang masalah ini perlu dilihat ya, perlu dilihat apakah yang bersangkutan ya, termasuk masalah hadiah ini ya. Kalau tidak salah tadi masalah yang kedua masalah hadiah ya. Ya, ketika ada seseorang yang yang memberikan bantuan atau memberikan hadiah kepada kita, jika saja orang tersebut bercampur padanya hartanya, dalam artian hartanya ada harta yang halal, ada harta yang haram, maka ketika kita mendapatkan donasi atau ada hadiah, kita tidak dianjurkan untuk bertanya, ya, apakah itu dari haram atau dari halal. Ya, bahkan sebagian ulama kita menganggap itu perbuatan berlebihan ketika kita tanya. Ya. Jika padanya bercampur antara harta yang halal dan harta yang haram. Artinya ada penghasilan yang halal dan ada penghasilan yang haram. Namun jika saja seandainya ada seseorang ya yang tidak ada penghasilannya kecuali memang murni haram. Dan kita yakin betul yang sekarang dia akan donasikan, yang sekarang dia berikan kepada kita murni dari hal yang haram, maka inilah berlaku innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, ya. Dan ini sekaligus sebagai peringatan juga ya bahwa kalau kita ingin melakukan kebaikan seharusnya kita meyakini bahwa sumber yang kita sumber harta kita adalah juga sumber yang baik-baik. Dan kelak di hari kiamat sebagaimana dalam hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di hari kiamat, tidak akan bergeser kaki kita kecuali akan ditanya tentang 4 masalah. Dan permasalahan tentang harta ditanyakan 2 hal. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Jadi bukan hanya Anda berinfak untuk hal yang baik, Anda memberikan hadiah kepada orang-orang yang baik. Bukan cuma itu, tapi Anda harus juga pastikan bahwa sumber harta Anda adalah sumber yang halal. Karena kelak juga kita akan ditanya tentang masalah tersebut. Jadi kita sangat mengapresiasi orang yang punya semangat berdonasi, melakukan kebaikan, tapi kita juga ingatkan bahwa yakinkan pada diri setiap kita apa yang ada di kantong kita, apa yang ada di rekening kita, apa yang ada di
di kas-kas lemari kita semua adalah dari hal-hal yang baik, yang halal di sisi Allah, dan dengan itu juga harta kita insyaallah akan berberkah. Allahu a'lam. Mungkin kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom kita. Ada dua pertanyaan singkat mungkin Ustaz jawabannya. Wallahu alam. Ini dari Nurah. Ya, Afwan Ustaz, kapan batas akhir jika kita hendak puasa Daud? Kemudian pertanyaan kedua dari Rahmi Nur Zakaria. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar materi, bagaimana hukumnya menyimpan mushaf di jok motor? Ya, kami persilakan kepada Ustadz untuk menjawab. Ya, untuk yang pertama masalah puasa Daud, ya kami tidak terlalu paham apa artinya batas akhir, maksudnya gimana. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang dilaksanakan selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Lusa lagi puasa, besoknya tidak. Terus kemudian besoknya puasa. Sampai kapan? Ya, seharusnya sunnahnya orang yang afdolnya orang yang melakukan kebaikan itu dia meniatkan seterusnya dia tubuhnya sudah lemah, ya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, la takun misla fulanin, jangan engkau seperti si fulan, karena yaqum minal laili fataraka qiyamal lail. Dia dulu begitu rutin melaksanakan qiyamul lail, akhirnya dia meninggalkannya. Padahal kita tahu qiyamul lail sunnah, tapi karena seorang sudah terbiasa, lalu dia akhirnya meninggalkan sama sekali, ya secara sengaja, maka dia menjadi tercelah. Dari ini ulama kita mengambil kaidah bahwa seorang yang sudah memilih ibadah sunnah, maka diharapkan dia bisa konsisten melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Ya, karena itu kami sendiri secara pribadi sering menasihatkan kepada ikhwah ya untuk berpikir ya berkali-kali kalau mau melaksanakan puasa Daud, ya. Bukan karena puasa Daud tidak afdal, puasa Daud sangat afdal, bahkan Rasulullah mengatakan dialah puasa yang paling afdal. Cuma apakah seseorang bisa konsisten melaksanakan selalu puasa Daud? Nah, ini yang mungkin jarang bisa melaksanakannya, ya. Karena kalau kita sudah puasa Daud, sebenarnya tidak dikatakan cuma 1 tahun saja, 2 tahun saja. Seharusnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau akhirnya mentok pada puasa Daud, ya Abdullah bin Amr bin As pernah begitu semangat minta izin kepada Rasulullah kalau bisa puasa setiap hari. Lalu Rasulullah mengatakan tidak ada puasa kalau setiap hari. Yang paling afdal cuma puasa Daud saja, sehari puasa, sehari tidak. Karena tidak bisa lagi seperti itu, maka Abdullah bin Amr bin As bilang kalau gitu biar saja, puasa Daud saja. Tapi akhirnya menjelang ketika beliau sudah sangat tua, beliau menyesal kenapa beliau tidak mengambil keringanan Rasulullah. Ternyata beliau rasakan memang berat untuk tetap bisa konsisten pada masa tua untuk melakukan puasa Daud. Tapi beliau tetap berusaha, ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya puasa Daud itu ya sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, kita usahakan terus kita lakukan secara rutin dan tidak berhenti hanya 2 tahun, 3 tahun. Dengannya ya mungkin ya kita nasihatkan kalau mau melakukan puasa sunnah yang rutin, baiknya mulai saja dulu dengan puasa 3 hari sebulan, ya. Anda puasa 3 hari sebulan selama bertahun-tahun sampai Anda bertemu dengan Allah, ya itu lebih afdal daripada mungkin puasa Daud cuma 1 tahun, 2 tahun, atau cuma berapa bulan saja, ya. Atau puasa Senin Kamis, ya Anda terus rutin melakukannya sampai mungkin Anda sudah betul-betul tua yang tidak kuat lagi sama sekali, ya. Itu insya Allah lebih afdal, ya, karena ada kaidah yang disebutkan Rasulullah, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang rutin walaupun sedikit, ya. Rutin tapi sedikit, ya, tapi rutin itu lebih afdal di sisi Allah daripada banyak namun tidak bisa konsisten, tidak bisa istiqomah. Wallahu a'lam. Untuk masalah menyimpan mushaf di jok motor, ya, di tempat di bagasinya, ya, di mananya? Ustaz, di jok motornya. Iya. Mushaf perlu dihormati, perlu dimuliakan.
kalau dia disimpan di bagasi yang kita duduki, ya, ini sebagian ulama memandang ini termasuk bentuk ihanah, ya, termasuk bentuk menghinakan, ya, karena kita mendudukinya walaupun tidak secara langsung, ya. Bagasi kan, ya, kalau bagasi motor, ya, bagasi motor kan kita tidak mendudukinya langsung, tapi ada di bawah itu, ya, yang sebagai tempat penyimpanan. Tapi rasanya, ya, kalau di bawah di semacam kita merendahkannya, ya, karena itu wallahu alam, sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Hasan bin Ali, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Ya, amannya wallahu alam, jangan simpan mushaf di jok motor kita, di bagasi, karena dikhawatirkan itu bagian tidak memuliakannya, ya, di antara bentuk tidak memuliakannya. Wallahu a'lam. Ya, Kita kembali ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ada satu pertanyaan nih, Ustaz, yang mungkin juga menarik. Afwan Ustaz, melihat perkembangan sosial media saat ini, bagaimana etika berkomunikasi laki-laki dan perempuan? Pada saat apa saja Ustadz dibolehkan untuk berkomunikasi? Yes. ya, tentunya yang harus dihindari adalah berkhalwat, ya, berkhalwat yang secara langsung tentunya, ya, dan juga berkhalwat kalau di sosial media yang seperti Zoom ini, ya, seperti Zoom umpamanya. Zoom kalau cuma berduaan. Ya, ini walaupun dia bukan di dunia nyata, tapi rasa-rasanya hal-hal yang dikhawatirkan pada dunia nyata pada saat berkhalwat itu juga mungkin terjadi di dunia maya seperti ini kalau via Zoom, ya. Adapun yang lainnya, komunikasi seperti lewat telepon. Telepon itu bagikan bicara langsung, ya, seperti masa-masa lalu, dan bicara antara laki dan wanita boleh dengan syarat-syaratnya, ya, dibolehkan dengan syarat-syaratnya, seperti tentu saja dengan menjaga menjaga pandangan, ya, dan juga pembicaraan jelas, pembicaraan yang memang bermanfaat dan memang ada kepentingannya, dan juga tidak boleh dengan model bicara, nada bicara yang bisa sebagaimana kata Allah, fayatma alladzi fi qalbihi marad, ya, wanita dilarang bersuara dengan model-model gaya bicara yang bisa menggoda laki-laki yang mendengarkannya. Jadi ini juga, ya, termasuk kalau mungkin walaupun via WhatsApp, ya, chattingan di WhatsApp, jangan sampai, ya, keluar dari maudhu yang sesungguhnya, ya. Umpamanya tentu saja komunikasi seperti umpamanya bertanya, ya, bertanya masalah-masalah yang mungkin bermanfaat, masalah-masalah agama. Nah, ini juga perlu hati-hati, ya. Oh, memang harus pertanyaannya jelas dan memang fokus, ya, tidak melebar kemana-mana dan tidak sampai ada yang bisa menjerumuskan kepada syahwat, hawa nafsu, dan hal yang bisa mengundang fitnah, ya. Itu di antara hal yang perlu diperhatikan, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Satu lagi pertanyaan dari WA, nanti kita akan beralih ke kolom komentar. Pertanyaan yang cukup menarik juga, Ustaz, mungkin dari seorang dai ini. Apakah seorang dai atau daiyah ketika berdakwah harus menyampaikan semua pendapat khilafiyah? Ya, tentunya, ya, dai mengajak kepada kebaikan sebatas yang dia ketahui, ya, sebatas yang dia ketahui. Dan sebagaimana pernyataan Ali radhiyallahu anhu, hadisun nas bima ya'rifun atau bima ya'qilun. Berbicaralah kepada manusia sebatas apa yang mereka ketahui dan sebatas kadar pemahaman mereka. Jadi kita harus
memperhatikan kepada siapa kita berbicara, komunitas yang kita hadapi, audiens kita. Dan ini di antara makna firman Allah, ad'u ilallah ala basirah, saya berdakwah ke jalan agama Allah di atas ilmu yang benar. Salah satu ilmu yang benar adalah kita mengetahui siapa mad'u kita, siapa objek dakwah kita, siapa audiens yang kita berhadapan dengannya. Nah, kalau di antara penuntut ilmu, maka tidak mengapa ya kalau kita menyebutkan khilaf-khilaf yang ada sebagai perbandingan agar mereka juga bisa melihat dalil-dalilnya, wajh istidlalnya, dan dari situ bisa mungkin mereka mempelajari dan melihat apa yang paling cocok ya. Namun di kalangan-kalangan awam umpamanya ya mereka ketika minta pandangan, minta fatwa, minta hukum, mereka cuma mau yang praktis saja. Kita bilang tidak boleh atau boleh, ya bagus, tidak bagus. Nah, itu kita sesuaikan dengan mereka. Jadi intinya apakah memang harus disebutkan dalilnya semua? Tergantung, kita katakan tergantung kepada siapa kita berbicara. Kadang terasa perlu dan kadang juga ya tidak perlu. Ya, kita suka sekedar saja menyampaikan dan mungkin dia hanya ingin bagaimana kalau berikan ya. Tapi ada yang mungkin sebagian penanya itu maunya ya kita berikan wawasan kepada mereka supaya bisa membandingkan antara pendapat-pendapat yang ada. Jadi ya sangat tergantung dengan kepada siapa kita berbicara ya dan siapa penanya kita. Allah a'lam. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom komentar Zoom. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Amron. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan Ustaz, bagaimana kita meyakinkan keluarga bahwa bulan haram itu bulan mulia dan sebagian keluarga menyatakan dilarang walimah pada bulan haram tersebut? Ya, ini yang menarik Ustaz. Ya. Ya, Bisa dijawab. ya. Gimana kita meyakinkan kita yakinkan dan menjelaskan dalil-dalilnya. Ya, insya Allah umumnya kaum muslimin kalau kita sebutkan dalil Qur'annya, lalu dalil hadisnya, maka insya Allah mereka bisa menerima. Ya. Yang berpegang pada apa yang dinamakan khurafat-khurafat, ya, hal-hal yang takhayul, khurafat, yang perasaan selalu ada tasya'um, perasaan sial dan sebagainya. Mungkin masih ada yang seperti itu. Tapi umumnya mungkin mereka cuma belum dapatkan info atau belum dapat ilmu ya. Jadi itu yang mereka warisi dari nenek yang mereka, dari turun-temurun tentang bahayanya bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan sial, bulan keramat, bulan tidak boleh melakukan hajatan-hajatan besar. Nah, ini bisa kita sebutkan tadi ya, contohnya tadi yang kita sebutkan kalau masalah walimah umpamanya, kalau memang betul itu kenapa Rasulullah sampai walimah ya dengan Zainab bintu Jahsh di bulan tersebut. Bahkan bukan cuma Zainab bintu Jahsh, ya. Beliau juga istri yang lain juga ada yang di bulan yang sama ya. Dan ini pemahaman yang perlu diperbaiki ya. Jadi banyak orang memang ada beberapa orang yang memang menganggap hajatan-hajatan besar itu tidak boleh dilakukan di bulan haram. Padahal justru ya kita katakan bulan haram bulan yang sangat mulia. Selama kita yakin itu amal soleh, silahkan kerjakan ya di bulan haram. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Allah alam. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Iin. Ya, Afwan izin bertanya. Terkait amalan puasa sunnah, seperti tadi disampaikan, sebaiknya rutin dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana jika saat kita puasa Senin Kamis dan ada walimahan dan semacamnya, panjang yang pernah kami dengar lebih utama menghadiri undangan. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, persilakan kepada Ustaz kita. Ya. Yang kami maksudkan tadi, ya kita usahakan terus-menerus dalam artian
sebagaimana kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal menjemputmu. Kita usahakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kita bisa jaga terus sampai kita berjumpa dengan Allah. Namun kalau ada hal-hal yang tori istilahnya, hal yang insidental, maka tidak apa-apa. Ya, seperti umpamanya kita sedang puasa sunnah lalu dapat undangan, ya, dapat undangan walimahan wajib dihadiri. Maka kita hadir. Dan karena kita puasa sunnah, kaidah dalam puasa sunnah itu orang yang puasa sunnah amirun li nafsihi, dia pemimpin bagi dirinya. Dalam artian dia punya pilihan apakah dia mau lanjutkan puasanya atau dia berbuka, ya. Jadi dia boleh memilih, ya, dia boleh memilih. Dan perlu diingat, yang wajib dihadiri itu adalah undangannya dan bukan makannya, ya, bukan makannya. Makanya dalam sebagian hadis dikatakan ketika kita hadiri undangan walimah, kalau kita tidak puasa, fal yat'am, maka silahkan makan. Kalau kita puasa, fal yusolli. Ya, kalau kita sedang puasa, padahal ada undangan walimahan, kita silahkan berdoa saja. Ya, kita hadir tapi tidak makan, tapi kita doakan pemilik hajat, ya, hajatan tersebut. Tapi kalau umpamanya tuan rumahnya sangat inginkan kita makan makanannya yang telah dihidangkan, maka ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat kalau memang dia sangat mengharapkan, maka kalau tidak mengapa. Dalilnya ketika Salman radhiyallahu taala anhu, beliau datang berziarah ke rumah Abu Darda radhiyallahu anhu, lalu Abu Darda menyiapkan makanan kepada Salman. Ini saudaranya, sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Lalu dipersilahkan makan, tapi Salman mau makan, tapi dia lihat sahabatnya Abu Darda tidak makan. Dia bilang, saya tidak mau makan kecuali kamu makan. Abu Darda bilang, saya puasa. Tapi Salman bilang, kalau gitu saya juga tidak mau makan. Akhirnya Abu Darda mengalah, beliau makan. Ya. Ini dijadikan dalil oleh ulama kita bahwa kalau puasa sunnah, ya, jika saudara kita mengharapkan kita berbuka, ya, makan sama dia, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia bisa mengerti, ya, kita cukup hadir dan mendoakan saja. Wallahu a'lam. Baik, masih ada waktu tersisa. Mungkin satu pertanyaan mungkin set lagi ya. Ini ada pertanyaan set menurut Ustadz sendiri, apa hukum khitan bagi perempuan atau apa manfaat yang didapatkan dari pensyariatan tersebut? Ya. Ya. Kami di Dewan Syariah sudah pernah membahas secara khusus tentang khitan bagi wanita. Yang kesimpulannya adalah kami memandang di Dewan Syariah bahwa khitan bagi wanita juga itu dianjurkan, ya, sebagaimana laki-laki. Namun hukumnya beda. Untuk laki-laki hukumnya wajib, karena tidak mungkin bisa bersuci dengan benar kecuali dengan berkhitan untuk laki-laki. Adapun wanita, maka dia disyariatkan tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang di luar Islam atau orang yang memusuhi ajaran Islam. Namun perintahnya tidak sekuat untuk kaum lelaki, ya, untuk kaum lelaki, karena tanpa khitan pun, ya, itu tidak menghalangi bagi wanita untuk bersuci, ya, untuk bersuci. Dan di antara bukti bahwasanya wanita juga dianjurkan, Rasulullah menyebutkan, ya, sallallahu alaihi wasallam, kata-kata khitan juga untuk wanita. Idzal taqa khitanan, jika bertemu antara dua alat khitan, maksudnya berhubungan laki dan perempuan, suami istri, dan di situ dikatakan dua alat khitan, berarti syarat bahwasanya wanita pun itu berkhitan. Lalu apa fungsinya bagi wanita kalau dia berkhitan jika saja khitan itu tidak bukan syarat untuk kesucian atau untuk pada saat dia
mensucikan dari najis, ya lalu kenapa harus khitan? Kita mengatakan secara umum dia dilihatkan, maka kita tahu hikmahnya atau tidak, ya seharusnya sebagai hamba Allah mengerjakannya. Dan sebagian mencoba mengambil hikmahnya dan melihat bahwa di antara hikmah besar dianjurkannya khitan bagi wanita, bahwa dengan khitan itu meminimalisir ya syahwat yang begitu kuat pada wanita atau sebagian wanita. Dan ini di antara ya ketinggian kemuliaan syariat kita dan sekaligus jawaban ya kenapa wanita-wanita luar Islam ya mereka tidak bisa ya menahan hawa nafsu mereka atau jatuh banyak dalam perzinahan waliyadzubillah, karena mungkin salah satu sebabnya adalah mereka tidak berkhitan. Ya, mereka tidak berkhitan. Syariat yang mulia ini mensyariatkan seperti itu bukan untuk menghilangkan sama sekali, tentu saja itu harus yang alami, natural yang perlu ada, tapi diperkecil ya atau di minimalisir ya sebatas apa yang diperlukan tentunya. Itu di antara hikmahnya ya, di antara hikmahnya. Jadi tidak ada, setahu kami tidak ada nas dalil secara khusus, tapi itu di antara hikmah yang diambil oleh para ulama kita dari pensyariatan khitan untuk kaum wanita. Ya, Allahu taala alam. Alhamdulillah, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami Ustadz ini dan menarik-menarik sekali dibacakan. Tapi qadarullah 1 jam telah berlalu bersama program kita pada malam hari ini konsultasi syariah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini akan kami simpan, akan kami sisipkan dan kami dibacakan di pertemuan yang selanjutnya. Para pemirsa konsultasi syariah, menarik apa yang kita simak dalam program kita konsultasi syariah pada malam hari ini bersama Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Cukup sekian untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami selaku MC memohon maaf jikalau ada kekurangan yang terdapat dalam acara kita pada malam hari ini, dan kami ucapkan sekali lagi kepada pemateri kita syukron wa jazakumullahu khairan atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang telah beliau berikan kepada kita semua atas pertanyaan-pertanyaan pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.